dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan jurnal yang telah saya rangkum. Dan jurnal itu yang berjudul Profitabilitas, Solvabilitas, dan Sama-sama Saham Industri Properti di Indonesia. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu periode seorang investor dalam suatu aset, memiliki suatu dana, memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengembalian yang dapat dilakukan seorang investor, dapat berupa dividen atau capital gain dalam berinvestasi. Seorang investor akan mendapatkan risiko dan pengembalian, baik keuntungan maupun risiko pengembalian. Inilah yang harus dilakukan oleh investor agar menghasilkan keuntungan yang optimal. Return atau capital gain yang didapat investor dari perubahan harga saham dalam transaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat teknik maupun fundamental. Fundamental merupakan faktor-faktor yang disebabkan atau faktor-faktor yang terjadi dalam perusahaan, sedangkan teknikal faktor-faktor yang disebabkan oleh luar seperti faktor politik, keamanan, dan lain-lain. Sektor merupakan salah satu investasi yang diminati untuk jangka panjang. Biasanya juga digunakan untuk perusahaan sebagai jaminan atau yang mendasari dari investasinya. Yang dikeluarkan, umum investor menginginkan return saham yang tinggi dari saham yang didistribusi, dan pergerakan kembali dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam menilai return saham, investor dapat melihat beberapa hal seperti tingkat yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA, dan solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio. Hasil penelitian dilakukan oleh Kokorda Istri Indah Puspita Dewi pada tahun 2016 bahwa return on asset atau ROA oleh Faizal Ridwan Zamzari, Edi Setiawan, Musorofah. Lalu tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah terjadi pengaruh langsung return on asset dan debt to equity ratio terhadap return saham. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudian return berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan debt to equity ratio tidak terpengaruh signifikan terhadap return saham. Signifikan dan positif terhadap return saham, sedangkan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Positif terhadap return saham, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Ade Kurnia dan Deanes Isnuwardana pada tahun 2015 bahwa return on asset atau ROA memiliki pengaruh terhadap return saham. Sedangkan debt to equity ratio dilakukan para investor selalu diperlakukan untuk mempertimbangkan berbagai jenis informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Melalui pendekatan informasi tersebut, diharapkan investor yang melakukan investasi mendapatkan keuntungan yang signifikan ataupun dapat menghindari kerugian yang harus ditanggung. Penelitian yang dilakukan Aryati pada tahun 2016 dalam pasar modal, tidak semua saham dari perusahaan yang memiliki profil yang baik akan memberikan imbal hasil yang baik pada investor, sehingga dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai perusahaan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengalami imbal hasil yang baik setiap saat.
Karena berbagai macam faktor yang baik fluktuasi return saham perusahaan dapat dilihat pada perusahaan yang mengalami fluktuasi return. Return merupakan kelebihan harga jual saham di atas harga belinya, yang umumnya dalam proporsi terhadap semakin tinggi harga saham di atas harga, investor akan mempertimbangkan pembelian yang diharapkan akan diterima dan resiko yang harus ditanggung sebagai konsekuensi logistik dari keputusan yang diambil. Jika seorang investor kembali rendah, maka resiko yang tanggung jawab juga rendah. Mengingat pentingnya harga saham, maka dinamika perubahan harga saham atau return saham merupakan hal yang menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.